Hati itu sebagai raja, hati itu sebagai ratu. Ada istilah ratu adil karena hati itu sebagai fungsi ratunya yang menentukan apakah yang kita lakukan itu manfaat, faedah atau tidak. Itu di hati. Yang menjadikan apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau merusak bahkan itu hati. Hati sanubari atau hati nurani, bahwa Allah tidak menciptakan hati di dalam satu rongga manusia. Ayatnya kan makatan, ayatnya demikian. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Jika hati sanubari berfungsi, nuraninya mati. Jika nurani berfungsi, sanubarinya mati. Yang ini akan kita butuh waspada. Kita track itu ya kamu tafakuri. Jangan sampai hati sanubari itu mengendalikan kehidupan kita. Kemudian hati nurani itu berfungsi hanya jika kamu mengenal jati dirimu. Ada orang mengatakan demikian, apa bisa kita mengenal jati diri? Saya lanjutkan, kamu bisa menjadi pemimpin, kamu dapat mengelola, awalnya harus mengenal jati dirinya. Jati diri yang berupa fitrah. Intinya manusia itu fitrahnya. Dan untuk mengenal jati diri itu mutlak mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka mengenal jati diri fitrahnya. Siapa yang mengenal Tuhannya, mengenal jati diri fitrahnya, maka akan punya akhlak, punya adab, punya tujuan. Ini sudah sering kita sampaikan, cuman kita ngetrekkan aja. Kita berharap santriwan-santriwati juga dapat menangkap, walaupun ini mungkin sangat tasawuf gitu ya. Terkadang saya tuh mau ngaji kayak sing guyon, sing apa menungso patuh karo wong tuwa akhlak, karena kono ngene. Panik kayak hambar gitu ya. Jadi sekali lagi, bahwa hati nurani itu hanya berfungsi, hanya jika berfungsi, maka akan dapat menggerakkan fungsi sebagai ratu. Namun, jika yang berfungsi adalah sanubari, maka yang berfungsi iblis. Gerak-geriknya setan. Koneksinya jin. Jadi di dalam hati itu iblis. Iblis jangan dibayangkan makhluk yang Gusti Allah gawe iblis, kemudian di ndase enek sungu. Apakah kira-kira sebangsa kerbau? Kerbau kan punya sungu. Dalam pengertian kemakhlukan, Tuhan menciptakan ini iblis, ini setan. Enggak ada. Itu hanya interpretasi, hanya pikiran manusia saja. Dikira iblis itu seperti halnya manusia. Gitu loh. Setan juga sama, dikira juga seperti manusia. Memang, tapi nggak kelihatan bedanya. Kemudian setan ini memang tugasnya menggoda. Kalau dia menggoda dengan baik, berarti kan dia kan ahli surga. Wong memang dia diciptakan, ditugaskan untuk menggoda manusia. Kalau ternyata yang digoda itu nggak larut terhadap ikut menjadi pengikutnya setan, apakah berarti setannya yang masuk neraka? Kalau yang digoda ternyata gagal. Wamanya dia menciptakan manusia. Walaupun mungkin sekarang juga mungkin setan-setan sudah banyak yang pensiun, agak mungkin nyantai begitu. Karena sudah tidak digoda, ternyata sudah digantikan perannya oleh manusia. Manusia banyak yang masuk neraka, setan-setannya masuk surga. Karena fungsinya berhasil. Jadi kalau iblis diciptakan memang tugasnya untuk menggelontorkan manusia ke neraka. Menjadi nggak masuk akal kalau iblis itu masuk neraka. Kalau diri kamu tuh tahu diri kamu iblis, ya kamu goda saja manusia yang lain. Kalau kamu setan, saya itu memang setan gitu. Kalau tugasnya memang begitu, ya nanti berarti kamu hak masuk surga. Memang setan ditugaskan goda manusia. Joknya kan begitu gitu loh.